Selamat bergabung ke bisnis jaringan. Atau jika mungkin Anda sudah menjalankan bisnis jaringan selama beberapa lama terakhir, bisa jadi video ini menjadi pengingat untuk aturan paling penting, aturan terpenting di bisnis jaringan. Aturan ini adalah dasarnya dasar, akarnya akar, bijinya biji dari semua aturan yang ada. Sering juga disebut sebagai golden rule atau aturan emas dalam bisnis jaringan. Banyak sekali distributor yang melupakan aturan terpenting ini. Mereka melupakan atau bahkan mungkin tidak menyadari apa aturan emas dalam mengembangkan bisnis jaringan. Jadi pastikan Anda menonton video ini hingga akhir karena kami yakin sekali video ini pasti bermanfaat untuk pertumbuhan bisnis Anda. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Raja Darenani, seorang trainer bisnis Tiens untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang dengan peringkat tahapan kehormatan Gold Lion di bisnis Tiens. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Channel kami memiliki tujuan untuk membantu Anda memiliki bisnis yang sehat, besar, dan terus berkembang. Channel ini sudah memiliki lebih dari 100 video tentang tips dan trik bagaimana Anda bisa mengembangkan bisnis Anda. Jadi pastikan Anda menonton video lainnya setelah Anda beres nonton video yang ini. Dan Anda juga disarankan untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Karena kami yakin sekali channel ini dapat membantu Anda dalam pertumbuhan bisnis MLM Anda. Jadi apa aturan emas di bisnis MLM atau di bisnis jaringan? Aturan emasnya is very simple, sangat sederhana sekali, sangat mudah sekali. Aturan emasnya adalah ini adalah bisnis saya sendiri. Semudah itu, sesimpel itu. Dan saya ingin ulangin sekali lagi, aturannya sangat sederhana sekali. Dan saya ulangin ini supaya meresap ke daging Anda, meresap ke tulang Anda, meresap ke darah Anda. Bahkan sampai kalau perlu, aturan ini perlu meresap ke sampai tingkat sel. Ini sangat penting sekali. Ini sangat penting sekali. Sepenting itu sehingga aturan ini harus seluruh tubuh harus menyadari aturan ini. Aturannya adalah ini adalah bisnis saya sendiri. Oke, mungkin Anda berpikir ini orang lebaynya nggak karuan ya. Kalau memang sesimpel itu, semudah itu, ngapain harus sampai bikin video tengah malam, harus sampai membahas, harus diulang, sampai ngomong daging, sel, darah. Gini, aturannya simple, tapi banyak yang melupakan dan tidak mengaplikasikan aturan ini. It's that easy. Ini menyebabkan begitu banyak orang mengalami kegagalan karena mereka tidak menyadari atau mungkin sudah menyadari tapi tidak mengaplikasikan, tidak mengimplementasikan aturan ini. 95% keberhasilan ataupun kegagalan kita ditentukan oleh impian dan sikap. Hanya 5% yang teknis. Dan sikap menyadari bahwa bisnis MLM Anda adalah bisnis Anda sendiri. Itu adalah bagian dari sikap. Ya, jadi gini, jika Anda seorang distributor baru dan Anda memiliki sikap positif, atau Anda distributor lama Anda memiliki sikap positif, Anda sudah menyadari bahwa ini adalah bisnis Anda dan Anda melakukannya bagaikan ini adalah bisnis Anda sendiri. Very good, sikap Anda sudah bagus, Anda sudah melakukan dengan cara yang benar. Dalam tempo hitungan beberapa bulan ke depan, saya yakin Anda menjadi seorang tahapan Lion, Anda menjadi tahapan yang lebih tinggi lagi, Anda jadi bintang 8, Anda jadi Lion, dan bisnis Anda akan sangat bertumbuh besar ketika Anda menyadari aturan ini. Tapi problemnya nggak semua distributor menyadari atau mengaplikasikan aturan ini. Banyak distributor menyalahkan orang lain. Mereka menyalahkan upline-nya, mereka menyalahkan downline-nya, mereka menyalahkan perusahaannya, mereka menyalahkan kotanya, camatnya, lurah, wali kota, gubernur, crossline, tetangganya, orang tuanya, anaknya. Mereka menyalahkan semua orang, semua hal yang bisa disalahkan. Mereka bakal menyalahkan mobilnya, motornya, sepedanya, handphonenya. Mereka berusaha menyalahkan siapapun, apapun. Tapi mereka lupa atau bahkan mungkin mereka tidak menyadari bahwa satu-satunya orang yang bisa membuat bisnis yang besar ataupun hancur, satu-satunya orang yang bisa bertanggung jawab terhadap bisnisnya adalah dirinya sendiri. Jadi saya ingin berbicara kepada Anda yang belum menyadari aturan tersebut. Yuk kita sama-sama upgrade, kita sama-sama apa yang sudah lewat udahlah kita lupain. Gak ada yang kita bisa lakukan tentang apa yang sudah terlewat. Dari hari ini saya ingin mengajak Anda, yuk kita sama-sama
mulai memperbaiki sikap kita. Kita sama-sama mulai mengembangkan bisnis yang kita miliki ini menjadi bisnis yang lebih baik. Dengan hal yang paling sederhana, kita merubah sikap kita terlebih dahulu. Dengan cara kita menyadari ini adalah bisnis saya sendiri. Jujur, kami nggak tahu Anda berada dalam kategori mana. Apakah Anda berada dalam kategori sikap positif atau Anda berada dalam kategori sikap negatif. Tapi jika kita masing-masing, saya, Anda, dan Anda jika membagikan video ini kepada tim downline Anda dan tim downline Anda juga menyadari bahwa ini adalah bisnis mereka sendiri, kita sama-sama, satu orang, satu persatu. Perubahan mulai dari saya, terus hari ini mulai dari Anda, terus Anda bisa bagikan video ini kepada tim downline. Jika kita semua masing-masing memiliki sikap yang lebih baik terhadap bisnis kita, kita memiliki sikap bahwa ini adalah bisnis kita sendiri, kita yang bertanggung jawab terhadap bisnis kita. Satu persatu kita bisa merubah ekonomi Indonesia. Satu persatu kita bisa merubah ekonomi dunia. Tapi itu dimulai dari saya, dimulai dari Anda. Tapi mungkin juga ada beberapa di antara Anda yang skeptis terus mikir, Pak ini kan bisnisnya punya ownernya, punya begini, punya begitu. No, gini, Anda pada saat ditanya oleh tetangga Anda, oleh keluarga Anda jawabannya apa? Apakah Anda menjawab sebagai, Pak saya seorang distributor MLM, saya seorang pengusaha bisnis MLM, atau saya orang sales, saya kerjanya menjual produk herbal, saya menjual produk kecantikan. Jawaban Anda apa? Kalau hari ini jawaban Anda adalah Anda sebagai penjual produk, Anda tidak akan pernah memiliki bisnis yang besar. Karena mindset Anda, walaupun bisnis ini adalah bisnis Anda, mindset Anda adalah mindset karyawan. Anda hanya sebagai sales, Anda hanya sebagai marketing. Tapi jika hari ini jawaban Anda ke relasi Anda dan keluarga Anda adalah bahwa saya adalah seorang pengusaha bisnis MLM, berarti mindset Anda seharusnya berada dalam kondisi kategori pengusaha. Jika Anda seorang pengusaha, Anda pemilik bisnis, sikap Anda seperti apa? Sekarang gini deh, kita misalnya anggap Anda punya bisnis di toko ataupun di mall, Anda punya bisnis di pasar, Anda punya toko di pasar ya. Anda bayangkan Anda sebagai seorang pengusaha yang memiliki toko. Siapa yang akan mengingatkan kepada Anda untuk buka tokonya? Harus ada yang ingatkan nggak? Enggak, kan ini bisnis Anda yang tanggung jawab terhadap toko tersebut. Jika tokonya kotor, tanggung jawab siapa untuk membersihkan tokonya supaya menarik banyak pengunjung? Harus ada tetangga Anda atau orang lain yang mengingatkan kalau itu toko Anda sendiri? Kan tidak, Anda yang tanggung jawab. Anda tahu diri bahwa ini adalah toko saya, kalau saya pengen pengunjungnya banyak, toko saya harus bersih. Jika toko Anda memiliki masalah dengan listriknya bermasalah, siapa yang ngurusin? Apakah Anda bakal minta orang yang tukang jual nasi goreng di seberang itu yang ngurusin toko Anda? Kan enggak. Anda yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena ini toko Anda. Nah, sikap seperti itu sikap yang sama yang perlu Anda miliki dan perlu Anda aplikasikan kepada bisnis ini. Karena ini bukan bisnis orang lain. Sorry to say, mohon maaf. Pada saat Anda menjalankan bisnis ini, upline Anda mau berhasil mau tidak itu bukan urusan Anda. Upline Anda mau benar atau salah itu bukan urusan Anda. Selama Anda mengikuti panduan-panduan, cara-cara yang ditetapkan oleh sistem, Anda pasti berhasil. Bisnis atau penghasilan Anda ataupun prestasi Anda sama sekali tidak dipatok oleh upline Anda. Dan hal yang sama juga tidak ditentukan oleh downline Anda. Kalau downline Anda kerjanya galau, kerjanya main gitar, kerjanya mut-mutan, kerjanya nonton TV, drakor, dan lain-lain, terus Anda juga tidak bisa mencapai impian Anda? Enggak, bukan caranya seperti itu. Kalau Anda punya karyawan atau Anda punya tim bisnis atau Anda punya teknisi yang sedang memperbaiki elektrikalnya dalam toko Anda dan nggak benar-benar apa yang Anda lakukan, Anda mencari orang lain. Nah, hal yang sama juga Anda perlu lakukan karena ini adalah bisnis Anda. Jadi hal yang paling penting, dasarnya dasar, akarnya akar, dan bijinya biji, bibitnya bibit, itu adalah Anda menyadari ini adalah bisnis Anda pribadi. Jadi kalau Anda sudah menyadari hal ini juga, Anda tidak akan menyalahkan orang lain. Anda akan memiliki rasa bersyukur pada saat upline Anda membantu Anda. Karena upline Anda ini tidak ada kewajiban untuk membantu presentasi atau apa. No, upline Anda tugasnya membantu Anda untuk menyadari atau mempelajari bagaimana mengembangkan bisnis Anda. Jika Anda dibantu sama upline Anda perlu sangat bersyukur sekali. Karena tidak semua orang yang bergabung ke bisnis ini mendapatkan hal yang sama yang Anda dapatkan. Jadi pada saat Anda dibantu upline, sikap Anda harus spesial. Kenapa? Karena nggak semua orang loh dibantu sama upline-nya
Nggak semua orang ditemenin presentasi, nggak semua orang diajarin sama upline-nya cara presentasi, nggak semua orang dibimbing sama upline-nya. Hari ini kalau Anda memiliki upline yang sedang membantu Anda harus berterima kasih. Karena ini bukan bisnis orang lain, ini adalah bisnis Anda. Bisnis Anda mau besar, mau kecil, mau dari 1 cabang, mau dari 100 cabang. Kira-kira yang menentukannya siapa? Yang menentukan, balik lagi, Anda. Jadi jika Anda ingin bisnis Anda besar, Anda sebagai pemimpinnya, Anda sebagai pemilik bisnisnya, perlu mengembangkan diri Anda. Jadi yuk kita sama-sama berpikir, kira-kira apa yang kita bisa lakukan untuk mengembangkan bisnis kita? Anda pernah berpikir hal tersebut belum? Jika hari ini Anda belum pernah berpikir tentang hal tersebut, saran saya adalah Anda mulai berpikir. Ya, Anda diberikan karunia Tuhan, Anda diberikan otak yang sangat luar biasa. Anda adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Anda memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Pertanyaannya, Anda menggunakan kemampuan tersebut atau tidak? Tuhan sudah memberikan Anda kekuatan, Tuhan sudah memberikan Anda tenaga untuk kemampuan, untuk presentasi. Tuhan sudah memberikan kemampuan Anda untuk menjual produknya. Pertanyaannya, Anda gunakan tidak kemampuan-kemampuan tersebut? Jika Anda tidak gunakan dan Anda tidak berhasil, Anda mau salahkan siapa? Kan nggak make sense, nggak masuk akal. Yuk, mulai hari ini kita ambil tanggung jawab penuh terhadap bisnis kita pribadi. Nggak usah mikirin bisnis orang lain. Anda ambil tanggung jawab penuh terhadap bisnis Anda. Bisnis Anda sendiri. Kalau Anda ingin penghasilan lebih, ya mungkin Anda perlu melakukan penjualan lebih. Anda ingin membangun tim lebih banyak, berarti mungkin Anda perlu presentasi lebih banyak. Kan sederhana. Kalau Anda merasa bahwa, Pak, saya malu kalau presentasi, saya takut salah kalau presentasi. Teman-teman, gini, hari ini Anda bisa melakukan apapun yang Anda bisa lakukan, itu karena Anda beberapa waktu yang lalu, Anda belajar tentang hal tersebut. Hari ini Anda bisa belajar menghitung, Anda bisa menghitung karena Anda Anda belajar menghitung. Hari ini Anda bisa buka YouTube. Teman-teman 10 tahun, 15 tahun yang lalu, YouTube itu nggak ada. Anda belajar cara menggunakan YouTube. 5-10 tahun yang lalu nggak ada WhatsApp. Anda belajar cara menggunakan WhatsApp. Jadi semua kemampuan yang Anda miliki hari ini, itu berasal dari waktu beberapa tahun yang lalu, Anda belajar sesuatu. Jika Anda hari ini tidak punya kemampuan untuk presentasi, Anda tidak punya kemampuan untuk melakukan A, B, C, D, 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar, saran saya, miliki sikap bahwa ini adalah bisnis Anda sendiri. Dan jika Anda ingin bisnis Anda besar, ya yuk sama-sama kita belajar. Gitu. Nggak susah, mungkin capek, tapi Anda bisa. Itu yang penting. Anda perlu menyadari bahwa kalau Anda ingin bisnis Anda besar, Anda perlu upgrade diri Anda terlebih dahulu. Dan sesusah apapun, Anda pasti bisa. Jadi itu teman-teman, itu adalah aturan terpenting. Dasarnya dasar, akarnya akar, bijinya biji, bibitnya bibit. Ini adalah hal paling fundamental dalam kita membangun bisnis. Dan bukan cuma bisnis jaringan, sebetulnya semua bisnis memiliki aturan yang sama. Bisnis Tiens dengan bisnis konvensional itu tidak ada perbedaan. Ini adalah bisnis Anda, dan jika Anda menginginkan bisnis Anda bertumbuh, orang yang paling penting bertumbuh adalah pemimpin. Dan pemimpinnya bukan upline Anda, bukan downline Anda, tapi pemimpin bisnis Anda adalah Anda. Ya, jadi yuk sama-sama kita belajar, kita bertumbuh, dan saya harap untuk bertemu dengan Anda pada saat Anda sudah mencapai peringkat yang lebih tinggi, Anda sudah mencapai impian-impian Anda satu waktu beberapa bulan ke depan, Anda sudah menjadi seorang lion. Amin. Ya, jadi bagi teman-teman, saya sarankan nonton video yang sebelah sini, karena ini akan membahas tentang paradigma tentang bisnis MLM. Dan saya sarankan juga Anda bisa bagikan video ini kepada tim-tim Anda, supaya mereka juga menyadari, ini bukan bisnis Anda tapi bisnis bersama. Saya Raja dari Nani, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.